kami kan memahami bahwa Indonesia itu salah satu produsen emas terbesar di dunia. Salah satunya ya. Artinya potensi emas di Indonesia itu sangat banyak. Dan harapannya kalau ini bisa diolah, khususnya untuk masyarakat Indonesia, dan produk-produknya juga bisa punya nilai internasional, ini bisa diterima di masyarakat internasional. Nah itulah kenapa Nur itu berasal dari kata cahaya. Jadi kami punya tagline cahaya emas Indonesia bisa menyinari dunia. Itu filosofi Nurnya. Kalau yang positioning kami di tengah emas batangan atau brand yang lain, sebagai pelaku di industri emas yang lebih kurang sudah 30 tahun lebih, kan kami juga melihat adanya fenomena orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan di tengah kenaikan harga emas nih. Dengan cara mereka mungkin membuat emas palsu, kemudian dijual dengan harga standar. Ini kan sangat merugikan. Nah, sehingga dari pihak kami melihat bahwa kita harus melindungi nilai investasi masyarakat ini yang sangat berharga dengan memberikan fitur-fitur keamanan yang paling mutakhir. Dan kami melihat bahwa ada sebuah perusahaan negara yang memang core-nya adalah security printing. Dalam hal ini Peruri. Berarti keamanannya dalam hal ini tuh security printing, Pak? Atau seperti betul. Apa saja? Core-nya di Peruri kan memang security printing. Kami diskusikan bisa nggak fitur-fitur keamanan dengan teknologi yang tinggi itu diimplementasikan di emas. Ternyata bisa. Dan ini memang perjalanan panjang, lebih kurang 3 tahun. Oh, tapi baru diluncurin 4 bulan. Baru bisa luncur itu. Dan ternyata animonya luar biasa ya, Pak? Iya, alhamdulillah gitu. Jadi ini memberikan rasa keamanan bagi masyarakat yang sudah investasi, menyisihkan dananya kan. Jangan sampai belinya yang palsu. Dengan security printing itu jadi bisa dijamin ya Pak ya, dan itu teknologi dari Peruri. Sekarang posisinya seperti apa Pak kalau dibandingin emas lainnya atau pasar emas di Indonesia? Ya tentunya ada yang batangan, ada pasar apa namanya, ada emas-emas yang berasal dari BUMN dan lain-lain. Nah, kalau itu seperti apa nih Pak, koin Nur Dinar ini positioningnya dibandingkan pasar emas di Indonesia? Ya, jadi memang kalau emas batangan itu brandnya sudah banyak banget ya Mbak. Dan kalau kita bicara di koin dinar itu masih belum banyak pemainnya. Masih blue ocean lah kami melihat seperti itu. Di sisi lain masyarakat Indonesia kan yang sebagian besar muslim, kami mencoba masuk ke segmen itu. Yang pemainnya belum banyak dan market size-nya kami nilai cukup besar. Makanya kami cobalah buat koin dinar. Ada yang sudah mengerti definisi dari koin dinar itu apa, tapi juga banyak mungkin Mas pemirsa CNBC Indonesia belum paham koin dinar tuh apa. Karena banyak yang nggak tahu loh kalau koin dinar itu ternyata koin yang memang harus terbuatnya dari emas. Terus komposisinya berapa? Mungkin bisa jelasin dulu ke pemirsa CNBC Indonesia yang mungkin belum awam, koin dinar itu sebenarnya apa gitu. Menarik nih. Memang itu salah satu FAQ ya dari produk kami. Bedanya koin dinar dengan emas batangan atau koin lain adalah pertama dari sisi satuan beratnya. Satuan berat. Ya, 1 dinar punya satuan berat yang khusus, yaitu 4,25 gram. Oke, pokoknya dari emas terus 4,25 gram. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya standar internasionalnya dari sisi kadarnya juga beda, yaitu 22 karat. Gitu. Namun, kenapa kami cetak 24? 22 karat? Iya, 91,6%. Kalau emas biasa berapa, Pak? Kalau emas batangan yang buat investasi kan pasti emas murni, 94 kali. 24 karat. 24 karat. Yes. Oh, gitu. Tapi itu Anda cetak 24 karat? 24 karat. Ada alasan tertentu? Karena lokal wisdom kita kalau nggak 24 kayaknya gimana masyarakat Indonesia gitu. Karena kami coba adjust. Jadi luar biasa nih berarti kualitasnya dong ya? Iya luar biasa Mbak, dari sisi sumbernya juga sangat terpercaya. Pabrik untuk nyetaknya juga luar biasa, bukan main-main loh. Yang nyetak uang loh Mbak. Gitu kan. Iya. Jadi intinya harus koin dinar itu harus 4,25 gram gitu ya berat standarnya, terbuat dari emas pastinya, dan kadar kemurnian itu tadi standarnya 22. Standarnya 22 tapi yang dibuat sama ini jadi 24. Oke, boleh tahu harga berapa berarti Mas? Sekarang 1 dinar 8,9. Oh, 1 dinar, 1 koin dinar 8,9 juta rupiah. Selama 4 bulan sejak diluncurkan harganya sudah pasti berfluktuatif dong? Sudah naik. Dari dulu pas Mei 2025 di berapa Mas? Sekitar 8,2. Oh, Mei 2025 di 8,2. Sekarang sudah di 8,9. 9 ya. Ngikutin harga emas juga karena karena sekarang lagi naik juga gitu ya. Ini menarik karena kan kalau kita ngomongin dinar yang pasti masuk di kepala kita ini karena ini seperti punya sejarah panjang gitu ya. Alat tukar dan simbol apa ya? Simbol wealth di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh peradaban Islam gitu ya. Alasan tertentu juga nggak? Ada tertentu nggak Mas kenapa buat dinar?
Karena itu tadi sih sebenarnya kami lihat pangsa pasar di sini sebagian besar Muslim, kemudian pemain dinar juga masih sedikit, kami coba masuk ke situ. Pemain dinar, Yang pemilik brand dinar kan juga sedikit, masih sedikit di Indonesia ya. Oke, ini Nur Dinar hadir dengan denominasi ada 1, 2, ada 5 dinar gitu ya. Di produksinya itu desain bercorak budaya Nusantara. Kalau untuk dinar kita budaya masjid ya? Masjid. Dan uniknya di sini masjidnya nggak cuma dari Indonesia atau Timur Tengah aja. Oke, ada masjid dari mana saja tuh Mas? Jadi selain Indonesia ada dari Rusia, Masjid Kol Sharif Rusia dan Masjid Biru Turki. Pertama kali dikenalkan ke pasar Nur Dinar ini orang nanya-nanya dulu nggak Mas atau langsung udah malah justru kayak ya udahlah karena ini emas 24 karat anyway jadi langsung diterima dengan baik ke pasar? Pasti ada pertanyaannya. Oke. Ternyata nggak semua orang belum paham satu investasi emas juga masih banyak yang belum paham. Emas batangan itu apalagi bicara dengar dinar. Ada yang baru dengar nih dinar nih. Gitu. Jadi itu memang satu strategi pemasaran dari perusahaan Anda seperti apa berarti? Pertama kebetulan kami punya channel YouTube yang sudah channel YouTube. Yes, gitu kan yang memang khusus untuk edukasi emas dan sudah dikenal banyak juga sama para investor emas yaitu channel YouTube The Goldfather di situ. Disitulah media pertama pemasaran saya. Pada bulan Mei. Iya, bulan Mei. Yang kedua kami juga punya selain dengan media-media online ya di Indonesia, kami kan punya strategi dalam membangun jaringannya, Mbak. Seperti gitu. Apa tuh di lapangannya gitu ya? Di lapangannya. Jadi kami mau fokus sebagai produsen, lalu kami membuat peluang untuk masyarakat ataupun perusahaan untuk menjadi wholesale atau resellernya kami. Gitu. Jadi kami bagi-bagi rezeki. Oke. Dari Mei sampai September ini seperti apa Anda melihat growth-nya untuk Nur Dinar sendiri? Dari bulan ke bulan kami melihat ini kenaikan ya, ada kenaikan. Iya. Ada kenaikan lebih kurang per bulan itu 10-20%. 10-20%. Alhamdulillah. Growth month to month. Ya, month to month. Meskipun memang kami juga menyadari bicara investasi emas ada PR edukasi, apalagi bicara investasi dinar. Yes. Tapi target sampai akhir tahun 2025 seperti apa, Mas? Kami cukup sekitar 4 bulan lagi 20 kilo lah, 20 aja. 20 kilo? 20 kilo. Terjualnya? 5 kilo per bulan. Oh, 5 kilo per bulan ya, tapi itu juga sudah cukup targetnya luar biasa. Sudah cukup untuk brand yang baru terbit ya. Oke, baik. Ini jadi pertama kali juga gitu ya mengenal investasi emas dalam bentuk dinar ini, tapi sebenarnya yang dikeluarkan oleh Nur Dinar ini sama karatnya seperti emas murni ya, 24 karat. Menarik, karena biasanya misalnya kalau ini digunakan sebagai mahar, nanti kalau nggak murni kayaknya maharnya kurang pol gitu. Cintanya kurang murni.